Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan hingga Allah mampukan kita untuk menjalani ketaatan kepadanya, dan kita berupaya untuk menghindari segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk mengulas berkenan tentang tujuan kita dalam mendidik anak, yang mana contoh kita adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendidik para sahabatnya kepada jalan kebahagiaan. Apa saja saudaraku yang menjadi tujuan dalam mendidik anak atau dalam mendidik anak orang lain, karena kita seorang pendidik, seorang guru, seorang ustadz. Maka tujuan yang pertama adalah bagaimana dalam mendidik anak ini kita pikirkan untuk di kemudian hari. Maknanya anak-anak yang kita didik itu akan menjadi pengemban amanah Islam ini, ya. Jadi di kemudian hari mereka yang mengemban, bukan kita lagi, karena kita sudah bisa jadi masuk ke dalam kubur liang lahat. Maka tentu kan ada yang namanya pergantian dan pergantian, ya, untuk di kemudian hari. Dan tentunya kita didik itu juga tujuannya menjadi mereka generasi of change atau generasi perubahan, ya, yang sudah menjadi kewajiban bagi kita dalam mendidik anak. Itu kita kenalkan siapa Rob kita, ya, siapa Nabi kita, apa kitab kita. Nah, jadi bab akidah yang akan kita terangkan kepada anak-anak, ya. Lalu bab ibadah, ya, nanti ada sangkutannya dengan halal dan haram. Bab akhlak dan ilmu-ilmu syar'i. Dan ilmu-ilmu syar'i adalah ilmu-ilmu yang wajib untuk diterapkan pada pendidikan anak. Jadi porsinya itu bukan ilmu dunia dulu, bukan, tapi ilmu wajibnya, yaitu ilmu syar'i yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Ini porsi yang wajib, ya. Kalau porsi yang wajib ini sedikit waktunya dalam satu minggu di sebuah pengajaran, di sebuah sekolah, maka ya itu sangat mengkhawatirkan untuk di kemudian hari anak-anak paham akan agamanya. Maka pendidikan seorang muslim itu berbeda dengan pendidikan seorang kafir, seorang liberalis, seorang orientalis, kapitalis atau sekularis. Berbeda. Apa bedanya? Ya, perbedaan itu terletak pada dasar
orientasi kita mau dibawa mana anak-anak kita. Kalau orientalis dan orang-orang yang penghamba dunia akan dibawa anak-anak itu kepada kerja-kerja untuk dunianya, nggak tahu nanti kalau matinya gimana. Dan itu faktanya tidak hanya satu dua. Ketika pendidikannya itu sudah tercetak di dalam dirinya itu pendidikan ala kafir, ala yang bukan Islam, itu mereka orientasi kehidupannya dalam kehidupan ini, kerjanya itu untuk dunia. Berbeda dengan orang Islam yang tentunya orientasinya akhirat dan kerjanya untuk akhirat, untuk kematiannya nanti. Kan berbeda. Nah, maka jangan kasih porsi sedikit ya ketika mendidik anak di setiap sekolah-sekolah misalnya. Nah, ini yang pertama. Jadi orientasi kita yang pertama untuk bagaimana anak-anak ini kelak menjadi penerus kita, ya, bahkan mudah-mudahan mereka menjadi generasi of change atau generasi perubahan yang tentunya sudah didasari dengan ilmu syar'i. Lalu yang kedua adalah ya, dalam pendidikan anak juga kita upayakan pada ya, potensi, kemampuan, bakat yang anak cenderungi, ya, yang anak mampu, yang anak luwes ketika mengerjakan hal demikian. Karena kita tidak pungkiri bahwa setiap manusia atau setiap anak itu berbeda ya, sikap dan tingkah lakunya. Kalau ngajar TPA aja kan beda. Ada yang dia rajin banget baca Quran, tapi ada juga rajin banget mainan gitu. Nah, ini bisa kita lihat sebagai para sahabat dahulu. Ada ya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang belajar terus menerus ya. Juga ada sahabat Khalid bin Walid yang terus menerus berperang sampai beliau bisa menaklukkan ini dan itu. Dan itu semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang anak miliki itu menjadi ya, bakat dia, potensi dia yang untuk bisa berkontribusi kelak di kemudian hari untuk Islam ya. Jadi bakat anak, potensi anak, kemampuan anak yang ia sangat senangi, yang ia sangat mampu ya, itu bisa lebih optimal ketika kontribusinya pas dengan bakat dan potensi yang dia miliki. Nah, jadi kalau misalnya sudah pas dengan apa yang dia maui dan dia potensinya itu pas dengan nanti membuahkan kontribusi yang lebih besar dari potensi yang dia miliki, itu luar biasa nantinya. Berbeda dengan sebuah job yang potensinya itu nggak nunggu di situ, karena dia potensinya lebih ke lainnya. Nah, seharusnya diarahkan untuk bagaimana kontribusinya lebih besar ketika memang sesuai dengan potensi anak, kemampuan anak. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang mana tujuan pendidikan anak dari kecil sampai dewasa sampai seterusnya, itu mereka mudah-mudahan menjadi orang-orang yang generasi of change, orang-orang perubahan, generasi selanjutnya yang tentunya sudah kita dasari dengan ilmu syar'i terlebih dahulu, yaitu menjadi urgen dalam kehidupan kita ya. Lalu kita berusaha dalam mendidik anak ini kita sesuaikan dengan potensi yang ia miliki, potensi kemampuan yang ia cenderungi, karena bisa jadi nanti potensi itu kontribusinya lebih besar untuk perjuangan Islam, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pemakai bahasa memenangkan, pakai bahasa memenangkan itu sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah As-Saff ayat 9 kalau tidak salah. Nanti bisa dicek ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya, kepada petunjuk dan agama yang benar. Jadi para rasul, para nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama yang benar, petunjuk yang benar, ya, jalan hidup yang benar, yaitu Islam. Dan juga untuk liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk memenangkan. Jadi bisa dilihat di dalam Al-Qur'an ya, bahasanya itu memenangkan agama Allah di muka bumi. Ya. Yudhhirahu 'ala dini kullihi. Jadi untuk memenangkan agama Allah di atas agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak menyukai hal demikian. Maka ini adalah sebuah hal yang menjadi urgen bagi kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus membela agama Allah, terus memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.